Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nafsul Mutmainnah, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 2 Probolinggo. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Safi. Waalaikumsalam Bu. Bapak rencana hari ini ada kegiatan koci ya rupanya ya. Iya, pada hari ini saya ada agenda koci Bu sama Bu Erna. Oke, Bapak mohon maaf ya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak terkait dengan yang saya amati. Tentunya saya nanti akan mengamati coach dan coachingnya, kemudian sesuai apa enggak dengan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak dengan coachingnya nanti. Ya, kemudian saya akan menanyakan Bapak, kompetensi apa ya yang ingin Bapak kembangkan dalam hal ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada coach saya adalah kesadaran penuh, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, di antara kompetensi tadi mengenai kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, termasuk juga mendengarkan secara aktif. Kira-kira di antara kompetensi ini mana yang menjadi spesifik observasi Bapak? Yang jadi spesifik pada kursnya hari ini adalah dengan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari apa yang menjadi kompetensi Bapak ini kira-kira bagaimana ya Bapak ya? Pada hari ini indikator saya adalah bisa menemukan solusi ya coachingnya dan dan menemukan langkah-langkah permasalahannya. Oke, ya baik Bapak, terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dalam hal proses coaching ini. Iya Bu. Mari Bapak. Mari. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Werna ya. Buka duduk Bu. Terima kasih. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kalau kabar saya baik Bapak. Ya. Cuma ini Pak, saya agak punya beberapa problem atau permasalahan terkait murid saya di sekolah Bapak. Jadi kesini tuh ya saya sudah nyangka Bu kalau sampai tuh sudah dari sisi makanya mukanya saya kan gitu. terima kasih banyak ini sekarang Bapak punya waktu untuk saya, untuk kita bisa ngobrol untuk pada siang hari ini terkait permasalahan saya Bapak. Jadi permasalahan itu problem masalah muridnya ya. Kenapa dengan muridnya? Nah begini Bapak, di awal tahun ajaran baru ini kan saya itu dipindahkan ke kelas 1 Bapak. Jadi sebelumnya saya itu belum pernah mengajar di kelas 1 SD. Nah setelah berjalan hampir 2 bulan ini, ada satu murid saya Bapak yang sampai saat ini itu tidak mengenal huruf gitu. Jadi saya agak beban juga ya, kadang pusing gimana gitu loh Pak. Jadi saya merasa kurang nyaman ini Bapak dengan kondisi yang seperti ini. Jadi Ibu pertama gak pernah ngajar di kelas 1, ya, itu dipindah di kelas 1 dan sekarang kondisi murid saya seperti itu. Ya, muridnya gak bisa mengenal huruf. Iya, gitu. belum mengenal loh Pak ini. Belum jalan 2 bulan ini belum kenal sama sekali. Terus apa yang Ibu lakukan gitu? Nah, mungkin di obrolan kita ini saya harap mungkin awalnya saya bisa menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya Pak ya. Jadi anak tersebut bisa cepat nangkepnya atau hafalan hurufnya, mungkin seperti itu.
Oke, yang ya, jadi baru Ibu saya akan menyediakan media ya, yang media-media menarik yang ya, lebih kreatif lagi, yang kreatif lebih gitu ya, inovatif biar gitu, Mbak. anaknya tuh lebih wow Iya, gitu ya Bu lebih ya. cepat lah, lebih mudah memahami huruf dan hafal huruf tersebut. Terus yang Ibu yang ini kapan, kalau Ibu boleh tahu kapan Bu dilakukan kayak gitu, Nah, menyediakan kalau media kayak iya, gitu? kalau media ini sih secepatnya Bapak. Sepatnya ya. Iya, secepatnya. Mungkin besok akan saya usahakan, akan saya laksanakan menggunakan media-media yang menarik ini. Oke, Ibu akan menyediakan media Iya. yang lebih menarik lagi. Kan 2 bulan ya. Iya. Sebelumnya kan nggak pakai Bu ya. Iya, saya sebelumnya itu hanya ayah nak panggil, terus saya printkan huruf gitu saja. Kan. Ini huruf apa, ini huruf apa, terus saya bawakan pulang apakah di rumah. Besoknya saya panggil lagi, tidak bisa gitu, hanya sebatas itu. Apa mungkin ini ya Pak ya, membuat anak tersebut apa bosan, apa tidak bisa langsung menangkap si huruf ini gitu Pak. Ya, dengan itu Ibu kan sudah ada planning ke depannya kan membuat media itu kan. Makanya saya Ya, kemarin-kemarin Ibu ya kalau semuanya kan buat media yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Kalau ada measure ukurannya gitu, grafiknya berapa tuh Bu? Kalau yang sebelum tuh berapa, yang sekarang tak ada nggak knowledge-nya apa perkembangan gitu loh Bu? Kalau sebelumnya dengan kondisi murid yang seperti itu Bapak, mungkin saya masih di angka 5 lah Pak. Oh 5 ya Karena Bu ya? belum mengenal sama sekali. Oh ya kan dari awal Bu ya? Dari awal sampai berjalan 2 bulan ini belum mengenal huruf gitu. Terus yang kalau sudah yang dulu kan katanya 2 bulan mulai 5. Nah sekarang kan ini kan sudah membuat ya media, membuat media. Itu targetnya berapa Bu? Gitu. Dengan media-media yang akan saya berikan nanti itu mungkin tidak muluk-muluk lah Pak, di angka 7 itu sudah sangat bagus buat saya. Berada di level 7, murid saya ini sudah sangat bagus nantinya. Jadi progresnya 2 ya. Progresnya 2 ya, Iya, dari awal 5. Ya, dengan menggunakan media ini gitu, Iya ya, Pak. Bu ya, dari awal 5 menuju dengan media yang lebih bagus lagi gitu. Sebelum menggunakan media, apakah Ibu sudah kolaborasi dengan teman-teman sekolah apa dengan yang lain? Betul sekali Bapak ya. Mungkin selain menggunakan media-media yang menarik tadi, saya juga akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 yang kemarin, yang kebetulan dipindah di kelas 2. Saya juga akan sharing atau diskusi dengan ibu tersebut terkait kondisi murid saya ini. Mungkin nanti saya bisa mendapatkan suatu cara atau metode dari hasil sharing saya dengan salah satu guru. Sampean tuh akan bersharing dengan guru yang pernah ngajar di kelas 1 tapi kan udah dibedain. Itu dianggaplah teman sejawat gitu ya, teman sekolah ya. Sekolah saya. Enggak ada planning lagi ke sekolah lain gitu. Mungkin dengan kolaborasi dengan sekolah lain otomatis kan knowledge ke ilmunya kan lebih banyak Bu gitu. Tapi untuk ke sekolah lain sepertinya belum Bapak ya, tapi mungkin lebih ke ini Bapak, saya akan berusaha berbicara atau mengundang wali murid, karena dia tidak melulu di sekolah saja, jadi dia juga dapat bimbingan khusus di rumah. Mungkin daya ingatnya, daya tanggapnya juga akan lebih bertambah. Jadi saya akan mendatangkan wali murid, berbicara secara hati ke hati sesama orang tua. Jadi nantinya anak tersebut bisa mendapatkan bimbingan khusus atau tambahan lah di rumah gitu Pak. Jadi Ibu mau kata kasarnya berkolaborasi dengan orang tua ya, atau mengundang orang tua. Yang jadi fokus yang diundang yang anaknya bermasalah apa yang satu kelas semua itu Bu ya? Tidak, yang saya undang nanti yang saya hadirkan adalah khusus untuk satu anak ini saja setelah anak-anak pulang Bapak. Jadi tidak ada kecurigaan dari teman-temannya, kenapa kok ibunya itu diundang, ibu saya tidak. Gitu, makanya kebutuhan sosial gitu Bu ya. Kalau saya mengundang orang tuanya itu targetnya kapan gitu kan, soalnya kan materi pelajaran sebelumnya ini apakah media yang baru, setelah media baru apa sama kamu mengundang orang tuanya apa sebelumnya Bu?
akan Nah, mengundang orang tuanya? kalau media ini secepatnya. Iya, secepatnya Besok, kan. besok, Besok nih. ya. Tapi untuk orang tua ya mungkin dalam beberapa hari ke depan ini sudah Bapak, karena ini kan termasuk apa ya, sangat penting. Jadi kan untuk kebaikan Anaknya anak ya, sendiri, karena apa, kan dia sudah ketinggalan banyak Bapak. Intinya secepatnya mengundang orang Secepatnya tua. dalam minggu ini juga Bapak. Itu pihak apa Bu? Pihak apa? WA telepon atau pihak? Nah kalau WA? untuk mengundang mungkin saya bisa lewat WA saja, tapi untuk konsultasinya atau diskusinya atau sharingnya dengan si orang tua ini secara langsung Bapak. Oh, secara langsung Saya ya. datangkan, Cuma jadi ngundangnya pakai WA Ngundangnya aja. saya pakai WA WA aja ya. Ya sih bagus sih Bu idemu ya dengan anak Iya. yang kurang ini ya Bu ya, tapi sampai sudah punya solusi gitu Terima ya. kasih Bapak, ini dari obrolan kita saya agak lega. Oh, Ada pandangan, pandangan, ada Bu, ya. gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oh gitu. Nggih. Jadi setelah kita ngobrol Nggih. jauh kan Agak ah, plong itu, ada Bapak. plongnya ya Bu ya Nggih. gitu. Targetnya ke depannya lagi gak ada lagi Bu. Maksudnya ini kalau ada problem lagi bisa Ibu sharing ke siapa gitu kan? Nggih, kalau ada problem lagi sih yang jelas saya ini komunikasikan dengan kepala sekolah, Kepala sekolah tentunya, dulu, selaku ya. manajer saya di sekolah. Selain itu ya teman sejawat itu juga Bapak, karena kan kolaborasi atau kerjasama dengan rekan sejawat itu juga sangat berguna dan penting sekali buat saya Bapak. Oke. Gitu. Jadi kita dari problem anak sudah media sudah selesai, komunikasi dengan orang tua, sudah Oke. guru. Terus perasaan sampean gimana tadi, lega? Alhamdulillah sekarang sudah plong Bapak. Sudah plong Sudah ya. plong, nggih. Agak lega, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Berkat obrolan kita ini Bapak, saya sudah agak nyaman untuk apa ya, untuk melangkah ke depannya itu sepertinya sudah ada gambaran ini Bapak, apa yang harus saya segera lakukan. Ya, nyantai aja Bu. Ntar kalau saya tunggu progresnya ya, Ini perkembangan mohon doanya anaknya Bapak itu ya, ya. mohon doanya semoga diberikan kelancaran Bapak. Amin, amin, amin. Mungkin cukup sekian Bapak. Oke, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama, Saya Bu. mohon waktunya lagi ya Bapak ya, Oke, untuk oke, Bu. bisa ngobrol dengan Gampang, Bapak masalah itu kembali. bisa diatur, Terima Bu. kasih Bapak Iya, ya. Bu. Yuk. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Safi kuncinya hari ini? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah coachingnya pada pagi hari tadi berjalan dengan lancar dan Bu Ena sudah merasa lega setelah saya coach tadi Bu gitu. Ya, saya melihat Bapak sudah mencatat, mendengarkan dengan baik dalam proses coaching tentunya Pak ya. Mm-mm. Kemudian dalam proses coaching tadi, apa yang Bapak inginkan, indikator ketercapaian Bapak dalam hal ini, apa yang ingin Bapak kembangkan? Tadi alhamdulillah indikatornya sudah tercapai Bu dengan kehadiran penuh. Terus saya kasih pertanyaan bobot dan saya fokus pada coach saya dan permasalahannya itu Bu. Ya, Bapak sudah melakukan sesuai dengan kita ya Pak ya. Iya Bu. Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tentunya yang terakhir bertanggung jawab Pak ya. Iya. Kemudian saya melihat catatan hasil observasi yang sudah Bapak lakukan, dan satu hal lagi Pak ya, apa yang ingin Bapak kembangkan setelah Bapak melakukan coaching ini? Setelah saya coaching tadi Bu ya, yang saya akan kembangkan adalah saya ingin memperdalam dalam prosesnya coachingnya ke depannya untuk lebih baik lagi Bu. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Bapak ya menyediakan waktu untuk kita melakukan proses ini. Iya. Semoga kita akan berbincang-bincang lagi di kesempatan yang lain dengan hal yang tentunya lebih baik lagi ke depannya. Oke, Bu. Itu Bapak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Safi. Waalaikumsalam.